Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rekan-rekan? Apakah kabarnya? Apakah kalian baik-baik saja selama pandemi ini? Selama di rumah homestay? Alhamdulillah, apa? Ya, baik. Walaupun kita tetap belajar di rumah, tapi kita harus tetap semangat ya dalam menjalani hari-hari ini. Mungkin mudah-mudahan kedepannya pandemi bisa hilang dengan cepat ya, vaksinasi segera ditemukan dan segera beres, dan kita bisa bertatap muka lagi di lain waktu nanti di sekolah. Pertama-tama seperti biasa kita sebelum masuk kita akan melakukan bimbingan klasikal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tema tentang pengenalan diri terhadap diri sendiri. Sebelum kita masuk ke sesi bimbingan klasikal, kita akan memimpin dulu doa yang akan dipandu oleh Rahma Winit. Mungkin ya bisa dipandu untuk berdoa untuk memulai kegiatan untuk Rahma Winit. Boleh silahkan. Baik teman-teman, untuk memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih rekan Rahma Winit ya. Untuk ini biar supaya kita lebih nyaman, panggil saja saya sebagai anggap saja saya sebagai rekan, karena di sini mungkin umur saya tidak terlalu jauh dengan rekan-rekan sekalian, jadi panggil saja Akang ya. Saya panggil aja Akang. Tema yang tadi sudah disebutkan tentang pengenalan diri sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya ada sesuatu, gamesnya itu yang terlalu ini, namanya ABCD 5 dasar. Jadi setiap nanti saya beri aba-aba hitungan 1-3, kalian tunjukkan jari kalian bebas 1-5, mau 1, 2, 3, 4, 5 terserah, tunjukkan ke kamera, nanti sama saya dihitung alfabetnya. Nanti ketika hurufnya sudah sampai di terakhir, nanti saya stop, nanti saya suruh sebutkan misalkan nama hewan, nama benda, atau nama orang, atau nama apapun siapa yang kalian tahu. Bisa dimulai? Paham sebelumnya? Paham, Pak. Baik. Oke ya, kita mulai aja ya speakingnya. ABCD. Mohon maaf. Saya agak begitu. ABCD 5 dasar. Oke. Kita hitung ya dari gini dulu, 1 A B C D E. Nah, saya ingin memberi clue tentang hurufnya E, yaitu nama hewan dari E. Coba sebutkan apa aja. Hewan dari huruf E. Ayo. Apa ya, Pak? Entok itu bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, Pak? Entok bisa ditoleransi lah ya. Bisa, saya masih bijaksana dalam hal tersebut ya. Entok sudah termasuk, yang lain? Nggak tahu. Oke, Anissa Nurgina, saya kasih clue, ininya G terakhirnya, hewannya. 5 huruf dari E, terakhirnya G. Tengahnya huruf A. Elang. Nah, betul. Nah, berarti mohon maaf, Irawati harus dieliminasi untuk saat ini. Oke, lanjut ke 2 player. Oke, kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. ABCD 5 dasar.
6. A, B, C, D, E, F. F. Nama. Sebutin nama makanan dari F. Apa aja nama makanan? Aku Pak, Pak. Boleh. Minuman boleh ya? Minuman itu bukan makanan. Minuman. Makanan ini. Apa ya? F. Ayo. Ada ayam, ada kentang, Dari P. ada ya pisang. Pisangnya dari Madagaskar. Pisang. Apa ya? Apa yo? Ayam. Fried chicken. Ah, betul. Kalau Rahma Winit gimana? Tadi Pak, Pak. Pla. Pak Oh, buat pla. agar gitu Pak. Oh iya betul ya. Buat agar buat ini bisa dibuat kue ya. Oke, mungkin ice breaking-nya sekian saja ya. Baik, kita langsung masuk ke materi yang bakal kita bahas tentang mengenal diri sendiri. Nih, saya mau tanya nih rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan kalian sudah tahu belum tentang diri kalian sendiri nih? Mengenal diri sendiri. Kemauan saya tuh apa sih? Saya masih bingung nih mengenal diri sendiri. Saya tuh pinginnya kemana sih gitu? Atau kalian sudah mengenal tujuan hidup kalian ke depannya bagaimana? Atau ada yang belum? Belum tahu Pak. Masih bingung. Oke, baik. Saya juga belum tahu, masih bingung Pak. Oke, baik. Terima kasih ya atas pendapatnya. Nah, kali ini saya akan membacakan dengan yang terjadi saat ini. Dengan banyaknya hal dan kejadian yang telah kita alami hingga detik ini, otomatis membuat kita tahu dengan bagaimana diri kita sebenarnya. Dan apa sih yang sebenarnya kita inginkan? Cepatnya dunia ini dan adanya sosial media kadang membuat kita jadi lebih sering melihat keluar daripada lupa. Dan lupa bahwa kita juga butuh untuk dilihat dan dipahami dan diselami. Dan kalian boleh juga udah ikutan banyak seminar motivasi konsul dengan motivator ternama. Tapi ketika kalian melakukan itu semua tanpa mengenal diri kalian, misalkan saya kasih contoh, kalian udah ikut seminar misalkan tentang IT atau seminar kue, tapi kalian tidak mengenal diri sendiri, keinginan kalian sendiri itu tidak mengenal. Nah, percuma. Jadi diibaratkan ketika kalian membawa ember, tapi ember tersebut bocor gitu. Jadi nggak ada gunanya kalau kalian belum mengenal diri kalian sendiri. Nah, mungkin seperti itu. Contoh lain seperti ketika kalian membangun apartemen, tapi pondasinya lapuk. Sewaktu-waktu pasti apartemen tersebut juga roboh lagi gitu. Dan mohon maaf ya sebelumnya tidak ada PPT karena memang ada problem 1-2 yang tidak bisa saya sebutkan. Ya seperti ya kurangnya support laptop saya di sini, tapi saya akan menjelaskan dengan rinci ya. Mudah-mudahan bisa masuk. Terus emang sepenting apa sih mengenal diri sendiri itu? Oke, lanjut. Kenapa sih penting mengenal diri sendiri itu? Kenapa sih? Ada yang tahu nggak? Sebelumnya, kenapa penting banget sih? Tadi yang saya sudah jelaskan. Itu Pak, biar bisa memahami diri sendiri, terus juga jadi kita bisa mengetahui tujuan hidup kita seperti apa dengan mengenal diri sendiri. Nah, betul. Oke, terima kasih rekan Winit ya. Memang seperti itu, sebelumnya kita harus supaya hidup kita tuh terarah gitu. Nah, kemana sih arah hidup kita? Karir jenjang apa yang akan kita ambil ke depannya gitu. Pribadi apa yang bakal kita ambil gitu. Kan semua orang punya karakter yang berbeda-beda. Dan kita mau mengambil karakter kayak gimana sih? Lalu
Kenapa sih penting mengenal diri? Mengenal diri adalah hal yang paling basic yang harus terus dilakukan dalam hidup. Kenapa bisa begitu? Karena dengan mengenal diri kalian, sendiri, maka kalian akan tahu bahwa kalian ini orang yang seperti apa. Kepribadian itu gimana? Apa hal yang suka, dan kalau nggak suka kalian juga bakal lebih tahu kekuatan diri yang digunakan untuk menghadapi masalah. Ketika kalian rentan akan lebih mudah menerima diri. Selain itu, mengenal diri juga akan membuat kalian gak mudah iri dengan pencapaian orang lain, karena semata-mata kalian tahu bahwa setiap orang punya karakteristik yang berbeda. Akan paham betul bagaimana karakteristik diri kalian, paham bahwa kehidupan orang lain dan kegiatannya lebih keren ternyata nggak cocok dengan diri kalian. Dan kalian harus ngerti bahwa ada ibaratnya nih, bintang-bintang di langit. Ibarat bintang-bintang di langit, setiap orang bersinar dengan caranya sendiri, dan pada akhirnya akan lebih mudah merasa bahagia dan bersyukur dengan kehidupan yang dijalani saat ini. Nah, oke, bentar, ada kendala teknis. Contoh umumnya nih kayak gini, saya kasih contoh. Misalkan teman-teman kalian nih udah pada punya pasangan dan kalian belum. Jadi kalian merasa ini adalah suatu kompetisi. Jadi kalian juga ingin dapat pasangan seperti teman-teman kalian. Kemudian datang ada orang yang suka dengan kalian, terus menawarkan diri untuk jadi pasangan. Kemudian awalnya sih fan-fan aja ya ketika punya pasangan, tapi ketika lama-kelamaan kalian jadi merasa bete, merasa gundah karena karakternya tidak sesuai dengan kalian. Kalian cuma mengejar kompetisi, kalian hanya mengejar standar sosial yang memang standar sosial tersebut tidak cocok dengan kalian. Nah, ini yang menyebabkan kalian misalkan jadi keluar dari kepribadian kalian, keluar dari karakter yang sebenarnya kalian harus punya gitu. Makanya standarisasi pengenalan diri orang lain itu jangan dari sosial media, tapi dari lingkungan, dari karakter-karakter rekan-rekan sekalian, dari karakter-karakter keluarga kalian. Misalkan dalam keluarga kalian dalam kondisi yang bagus gitu, harmonis, tapi berbeda dengan rekan-rekan yang punya keluarga yang misalkan tidak, ya bisa diibaratkan ada sedikit problem yang harus diselesaikan ya. Semuanya tersebut harus sesuai dengan karakter kalian. Nah, selanjutnya jadi apapun yang kalian temukan dalam proses apapun, misalkan dari kalian sedang digodok nih dalam hari ini, misalkan dimanapun kalian berada, kalian sedang diproses, terima kalau itu adalah bagian dari diri kalian. Jadi kita sebagai dari mana sih, dari sekian banyak hal yang harus dikenali dari diri kalian sendiri. Paling untuk dikenali pertama adalah personality yang tadi saya sebutkan, personality atau kepribadian. Orang-orang gimana sih, terutama saat kalian sendiri, di saat kalian bersama keluarga, di saat kalian teman-teman, di saat kalian bersama di masyarakat, di dekat perumahan, bertemu dengan orang asing dan sebagainya. Pertama, terus yang pertama itu personality in different context. Apa itu sih sebenarnya personality yang tadi saya sebutkan? Personality adalah mengenal diri sendiri yang tadi saya sebutkan.
Mohon maaf ya diulang-ulang, ini ada beda materi. Dan terus kedua, kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki. Nah, kalian bakal lebih paham apa yang harus dikembangkan dan mengatasi kelemahanmu dan menghindari situasi yang terburuk buatmu. Walaupun kamu dijudge buruk, misalnya aku nih gawat ya, udah aku buruk, misalnya aku nih gawat ya, udah aku gak marah. Misalkan kalian dijudge jelek sama orang lain, tetap dengan positive thinking supaya karakter kalian tetap pada karakter yang memang baik untuk diri kalian. Terus value untuk, ntar skip dulu ya. Lalu value yang kalian anut, misalkan nilai yang akan kalian anut itu seperti apa. Misalkan rekan-rekan kalian punya nilai yang bagus, kalian mencontoh tapi tidak sesuai dengan diri kalian. Nah, itu adalah sebuah kesalahan. Bahwa misalkan kalian aktifnya di kreatif, atau misalkan kalau di logis itu lebih dominan otak kanan daripada otak kiri, tapi kalian bersama dipaksa untuk bisa di-press untuk bisa jadi otak kiri gitu ya. Jadi intinya dari semua itu, kalian harus mengenal diri kalian terlebih dahulu sebelum menentukan lingkungan, menentukan teman, menentukan jurusan kuliah kalian, jurusan apapun itu yang sesuai dengan karakter kalian. Nah, ada 15 pertanyaan yang biasa diajukan tentang mengenal diri sendiri. Yaitu yang pertama, apa kelebihan saya? Tanyakan dulu ke diri kalian, apa kelebihan saya selama saya menjadi diri saya tuh. Misalkan kalian kelebihannya dalam bidang apa, kelebihannya misalkan bermain game online, tapi kalian memang dalam game online itu misalkan jago atau pro player. Nah, misalkan bisa dikembangkan, bisa jadi kelebihan yang menentukan positif buat kedepannya, tapi dalam aturan juga, semuanya juga ada batasnya gitu, harus balance. Terus apa kekurangan saya? Nah, kekurangan yang harus disebutkan, harus mengetahui dulu kekurangan. Jangan sampai memposisikan kekurangan kita di dalam kelebihan kita. Misalkan kekurangan kita tidak mampu mencerna, misalkan kita tidak mampu menghitung dengan cepat. Nah, jangan mengaplikasikan kekurangan itu di kelebihan orang lain gitu. Jangan menyamakan orang lain bahwa kita juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, apa yang kalian suka? Pertanyaan nomor 3, apa yang kalian suka? Yang keempat, apa yang kalian tidak suka? Lalu yang kelima, apa yang paling penting bagi hidup saya? Nah, prioritas dalam kehidupan kalian itu apa? Lalu nomor 6, siapa orang yang paling penting dalam hidup saya? Karena emang orang tuh kan tipe orang tuh bersosial lah, pasti orang membutuhkan orang lain. Nah, siapa yang bisa dijadikan prioritas dalam kehidupan? Apakah orang tua, teman, yang pasti orang tua, terus teman, terus rekan-rekan kerja atau apa, rekan-rekan teman kalian. Lalu apa arti kesuksesan bagi kalian? Sukses itu seperti apa sih tarafnya? Misalkan sukses dalam finansial, atau sukses dalam ilmu, sukses dalam spiritual, atau apa, mungkin punya kriteria sukses sendiri-sendiri. Lalu ada apa sih hal yang membuat kalian bahagia? Terus apa yang membuat saya tidak bahagia? Siapa seseorang figur yang saya anggap sebagai pahlawan? Jadi punya gantungan gitu, bahwa misalkan kita berinspirasi gitu menjadi seorang tokoh yang memang dikenal di masyarakat, misalkan
Nikola Tesla gitu yang punya apa ya dengan kepintarannya, dengan mempunyai terobosan-terobosan inovasi yang dulunya punya kepintaran di atas rata-rata. Nah seperti itu, jadi punya sosok gantungan. Terus tanyakan juga dalam diri kalian sendiri, saya adalah orang yang seperti apa? Orang yang ceroboh, orang yang pemalas, orang yang semangat, orang yang on fire, ambisius. Nah kita harus tanyakan dulu. Nah, kita harus bisa memilih hal yang negatif dan positifnya. Positifnya ambil, negatifnya buang. Lalu yang ke-12, saya ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingat pepatah yang Pak Ridwan Kamil sampaikan bahwa orang boleh pintar, orang boleh kaya, tapi orang yang berarti, orang yang penting dalam kehidupan kita adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau saya seperti itu, mungkin rekan-rekan punya pilihan yang berbeda, tapi saya sharing ini. Contohnya, saya ingin menjadi orang yang misalkan misalkan kalau saya yang bermanfaat untuk orang lain. Lalu ke-13, saya ingin orang lain menganggap saya sebagai orang seperti apa? Orang baik kah? Orang cuek kah? Orang keras kah? Berwibawa kah? Nah, itu pilihan masing-masing terhadap diri kalian sendiri. Terus nih hal yang penting juga, apa yang membuat saya takut? Itu adalah pertanyaan yang paling penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena setiap ketakutan kita yang ada akan menghalangi motivasi untuk kesuksesan kalian. Jadi misalkan suatu saat kita sedang berproses nih menuju pencapaian kita, goal kita, namun ada ketakutan yang selalu membayangi kita dari belakang. Jadi bagaimana menghilangkan rasa takut tersebut? Yang pasti positif thinking kan? Harus tetap positif terhadap rasa takut kita. Dan yang kedua, harus selalu harus bisa mengontrol rasa takut kita, memposisikan kita sebagaimana. Yang pasti harus fokus ya. Harus fokus terhadap proses yang kita lalui. Terus kita harus memang semua orang punya rasa takut pada apapun. Yang harus kalian lakukan adalah memposisikan rasa takut kalian, digeser dulu, lalu fokus terhadap goal kalian. Kenapa yang ke-15, kenapa saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan? Nah, pertanyaan untuk kalian yang ke-15 ya, kenapa saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya ini inginkan? Misalkan emang belum waktunya, emang belum takdirnya, atau emang belum usaha lebih keras lagi. Nah, itu beberapa pertanyaan, ada 15 pertanyaan ya yang harus dijawab terhadap diri kalian, bukan teks ya, bukan harus dijawab sekarang, tapi itu untuk diri kalian ke depannya. Oke. Baik, jadi saya simpulkan sedikit ya. Mungkin kalian punya tanggapan lain tentang sebelumnya ada yang belum dipahami atau ada pertanyaan yang mengganjal dari rekan-rekan sekalian dalam bimbingan klasikal ini. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan. Baik, saya simpulkan saja ya, langsung ke simpulannya. Jadi hidup itu simpel, kawan-kawan. Simpel sekali. Pertama, lakukan apa yang membuat Anda bahagia. Yang kedua, gunakan kelebihan Anda sesering mungkin. Yang ketiga, hindari hal-hal yang membuat Anda tidak bahagia. Yang keempat, hindari kelemahan Anda. Dan itulah arti dari mengenal diri sendiri. Tahu apa yang harus Anda lakukan dan mana yang tidak perlu Anda lakukan. Tahu bagaimana menggunakan apa yang telah Anda miliki. Tahu apa yang harus diperjuangkan dan apa yang harus ditinggalkan. Tahu kapan harus berhenti atau harus maju. Dan yang paling penting adalah
Anda tahu apa yang ingin Anda raih dalam hidup ini, atau your purpose, atau tujuan kalian. I want do it. Nih ada pepatah sedikit. I want do it. I can do it. I want to do it. How do I do it? I'll try to do it. I can do it. I will do it. Dan sukses. Jadi semua tahapan itu ada prosesnya, rekan-rekan. Semua kesuksesan atau bisa kita sebut goal kita, tujuan kita tuh ada prosesnya. Kita harus tetap semangat, tetap positive thinking, tetap berfokus pada kelebihan kita, menghindari kekurangan-kekurangan kita, terus bisa bahagia, terus membuat kebahagiaan Anda sendiri, dan menjauhkan ketidakbahagiaan. Dan yang paling penting, jangan menjadikan sosial media adalah standarisasi karakter kalian, kebahagiaan kalian, dan hal-hal yang menjadi karakter kalian. Hindari itu, sosial media. Yang paling penting, kalian harus menjadi diri sendiri, be yourself. Ya, mungkin sekian dari saya ya, bimbingan klasikal, ice breaking sudah. Mungkin dari rekan-rekan sekalian tidak ada pertanyaan untuk diakhiri. Cukup sepertinya, Pak. Oke, baik. Oke, kita akhiri ya. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian sudah ikut bimbingan klasikal hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Memang saya masih magang ya. Saya masih semua orang masih tahap belajar lah ya. Semua orang masih dalam tahap belajar, dan semoga materi hari ini bermanfaat. Sebelum kita tutup bimbingan ini, boleh dipimpin doa Rahma Winit untuk doanya. Baik, Pak. Ya. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, langkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama dan juga berdoa seperti itu ya, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, dan berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, rekan Rahma Winit, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kesalahan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama. Siap.